Oke teman-teman, ini pendapat dari Ustazah Mumpuni mengkritik Gubernur Jateng yang mana kritikannya dia. Sampai-sampai program selesai, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi, anak yang suka kelitih, anak yang suka tawuran, anak-anak yang nakal, anak-anak yang berpotensi jadi anak durhaka dikirim teng barak TNI mawon diprotes. Jadi niku melanggar hak asasi anak, melanggar hak asasi manusia. Melanggarnya di mana coba ya Gubernur Jateng? Dengerin tuh Ustazah Mumpuni ya. Bapak sebagai Gubernur Jawa Barat itu nggak pantas Pak jadi apa nih? Bapak itu apa, Pak? Harusnya mundur dari Gubernur Jawa Barat Pak. Curiga. Harusnya mundur. Nah, saya ini kan petani Jawa Timur Pak. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Jawa Barat. Nah, Bapak mundur dari jabatan Gubernur Jawa Barat, kemudian pindah ke Jawa Timur Pak, menggantikan Gubernur Ibu Khofifah. Kirain teh apa gitu ya, kirain teh bener dari awalnya serius mundur sebagai Gubernur Jawa Barat, ternyata malah pindah untuk menggantikan Bu Khofifah ya. bagus ya. Enak banget pakai sambal nih, kalau nggak pakai nggak ada. Tutorial ya makan kepala kakap ala KPAI si Retno ya. Nggak lengkap rasanya. Ini gede banget ya. Tuh lihat, ini bagian mata loh padahal. Tuh, lihat nih, ini matanya nih. Bu, Bu, gak kritikan Deddy lagi. Kenapa bikin tutorial makan kakap? Apakah udah kena mental sama Kang Deddy? Pernyataan Kang Deddy untuk mengkritik KPAI. Enjing wargi Jabar, semoga sehat selalu. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kecerahan, kebahagiaan dan harapan. Pasti di antara kita hari ini ada yang bahagia, ada yang sedih, dan mungkin ada yang putus asa. Semoga yang bahagia hidupnya disyukuri, yang sedih semoga kesedihannya terobati, yang putus asa semoga ada jalan dari problem yang dihadapinya. Saya mengucapkan terima kasih ya pada Pak KPAI yang terus memberikan kritik terhadap tindakan-tindakan yang kami lakukan. Karena saya meyakini KPAI lebih mumpuni dari sisi kapasitas, kualitas, dan kapabilitas organisasi serta diri yang ada di dalamnya, karena memang tugasnya melindungi anak-anak di Indonesia. Tindakan-tindakan yang kami lakukan itu lebih didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab, karena begitu kompleksnya problem anak-anak di Jawa Barat dan orang tua tak memiliki kesanggupan lagi untuk menangani. Oke teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya ya. Kali ini kita akan membahas sebuah berita yang sangat-sangat viral ya, sangat-sangat membuat kita itu greget ya teman-teman. Yang pertama ya, ada si mantan ketua KPAI ya, Bu Retno ya, yang mana selalu mengkritik Kang Deddy gitu, tak henti-hentinya, apa nggak bosan Bu ya, sampai dia melakukan tutorial cara memakan ikan kakap. Bu, coba deh ya, lebih berfaedah sedikit lah buat kontennya ya, anak kecil juga bisa seperti itu mah. Oke, mari kita simak videonya. Oke nih si bapak-bapak petani dari Blitar ya teman-teman. Salam petani Indonesia. Salam. Ini saya sebagai petani ya, ikut geram lah dengan tingkah dan keputusan serta gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Konten atau Bapak KDM yang jadi ya, Gubernur Jawa Barat itu. Ya, gini loh Pak. Ya, saya pun sebagai petani sama saja dengan rakyat yang lainnya. Ya. Sama harapannya Pak. Jadi mbok jangan begitu Pak, jangan keterlaluan lah. Ya. Jadi gubernur itu jangan begitu. Karena Bapak tidak tahu dari apa yang dirasakan oleh rakyat di bawah Pak. Jadi ya Bapak sebagai Gubernur Jawa Barat itu nggak pantas Pak jadi gubernur ya. Bapak itu harusnya mundur dari Gubernur Jawa Barat Pak. Ya, harusnya mundur. Nah,
saya ini kan petani Jawa Timur, Pak. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Jawa Barat. Nah, Bapak mundur dari jabatan Gubernur Jawa Barat, kemudian pindah, Pak, ke Jawa Timur, Pak, menggantikan Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Gitu loh. Jadi harapan saya, angan-angan saya itu seperti itu, Pak. Bapak harus tahu. Jadi saya pun pengen punya gubernur seperti Bapak ya. Jadi harusnya Bapak itu mundur dari Gubernur Jawa Barat terus pindah ke Jawa Timur menggantikan Ibu Khofifah ya. Karena saya juga ibaratnya itu tukang konten, Pak. Saya cocok dengan Bapak. Gimana ya? Karena semua rakyat itu sama saja dengan pejabat. Semua bikin konten, Pak. Cuman ada rakyat yang malu-malu. Sebenarnya ya pengen. Nah, ada pejabat yang bikin konten yang ibaratnya pencitraan. Kalau Bapak kan enggak. Memang dasar sebelum. Kalau saya lihat bacaan di netizen ya setelah diupload video ini, itu lebih banyak menyerang anak ini kan dengan kata-kata yang menurut saya sangat menyakitkan. Misalnya kalimat udah miskin, belagu, sok kaya apa gitu. Padahal ini bukan itu loh. Ini soal dia berpendapat. Kalau akhirnya kebijakan itu dilakukan oleh sekolah dan oleh dinas pendidikan atau oleh gubernur, dia nggak kuasa. Dia ingin pendapatnya itu didengar. Lagi ngomong dipotong. Contohnya misalnya gini, yang sederhana aja. Maksud dia gini, wisudanya di sekolah aja sederhana, mungkin dia mau bicara begitu ya, sehingga tidak memerlukan biaya yang lebih tapi memberi kenangan. Nah kayak gini, emang nggak cukup kenangan 3 tahun? Ada tuh di video dia yang lain misalnya gini, ada anak SMA dan SMK yang mungkin nggak punya uang untuk kuliah. Nah makanya pada level SMA ini kayaknya wisuda itu menjadi hal yang diinginkan, begitu kan? Mungkin SMA dan SMP perlu dengan sejumlah catatan dan itu bisa diatur oleh Pemprov. Negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Salam kenal, namaku Diana. Aku warga Indonesia yang tinggal di Finlandia, teman-teman. Info, Finlandia itu adalah negara dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, cinta. Nah, guys, jadi aku somehow TikTok itu ngasih FYP banyak banget tentang pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak, ya kan? Militer. Terus di statement yang aku bikin video di depan itu si bapak berbaju kuning, ya maaf ya Pak ya, bapaknya itu bilang contoh negara-negara maju seperti Finlandia, begitu. Kebetulan aku tinggal di Finlandia, cinta. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, cinta. Nah, pertanyaan saya, Bapak tahu dari mana? Apakah Bapak sudah melakukan survei? Apakah Bapak sudah ngecek di Finlandia itu seperti apa mengurusi anak-anak nakal? Begitu ya Pak ya. Di sini saya mau bantu menjawab, Pak. Kebetulan saya kerja di TK. Nah, kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu. Ada bahasa Finlandianya sendiri. Nah, family center ini sistemnya kurang lebih sama, cuma nggak diajarkan kayak di Indonesia kan diajarkan untuk baris berbaris menjadi kayak wajib militer ya. Nah itu nggak kayak gitu, cuman caranya kurang lebih sama, mirip lah. Jadi itu khusus untuk anak-anak yang bandel, yang nggak mau sekolah, anak-anak yang suka tawuran dan lain sebagainya, samalah kayak di situ gitu ya. Atau anak-anak yang sudah kebiasaan mengkonsumsi minuman yang tidak seharusnya, yang di bawah umur. Terus untuk anak-anak yang udah kecanduan gitu kan sama barang-barang yang dilarang gitu, itu akan dimasukkan ke situ, cinta. Begitu. Jadi
sistemnya sama, dia akan dimasukkan ke dalam sekolah ini dan dia pun menginap di situ. Jadi dia tidak tinggal dengan keluarganya, tapi dia dimasukkan ke dalam situ. Di situ sama sistemnya, ada kalau sakit ada ada dokter bisa dibawa ke rumah sakit, terus psikolog juga ada, psikiater atau apapun itu tuh disediakan. Ada gurunya juga. Terus dia sekolah juga, tapi satu hal, dia itu sekolahnya nggak di situ, ditaruh di sekolahan, tapi untuk antar jemput ke sekolah itu yang antar jemputnya itu bapak polisi. Begitu Cinta. Pertanyaanku, polisi sama TNI sama nggak sih? Beda ya. Tapi itu militer juga nggak sih? Jatuhnya sama-sama aparat negara kan, aparat keamanan kan. Jadi dia antar jemputnya sama bapak polisi. Nah, setiap hari di depan situ itu tuh ada bapak polisi atau taksi yang udah kayak yang udah disewa untuk antar jemput anak-anak ini. Mereka tetap mendapatkan pendidikan, mereka dapat makan gratis juga karena disediakan sama pemerintahnya. Mereka dapat ilmu yang harus dia dapatkan, yang dia nggak bisa dapatkan di lingkungan tempat dia tumbuh. Misal dia korban dari orang tua yang sering berantem, jadi anaknya semaunya sendiri gitu kan, karena orang tua yang nggak bertanggung jawab, dikirimlah ke situ begitu. Atau anak-anak yang ya udah pokoknya anak-anak nakal akan dikirim ke situ begitu. Jadi prosesnya sama, sistemnya kurang lebih sama. Terus selain menjadi negara maju dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, Finlandia juga menjadi negara paling bahagia nomor 1 di dunia selama 8 tahun berturut-turut Cinta. Kenapa? Karena ya sistemnya bagus, warganya sejahtera. Kenapa? Karena pemerintah kita menyediakan tempatnya, menyediakan layanan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini ya anak-anak yang butuh bantuan, begitu. Jadi secara nggak langsung di sini aku mau bilang kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak hebat karena sudah menerapkan sistem yang ada di sini, dibawa ke Indonesia, negara kita tercinta. Begitu. Jadi untuk aku pribadi, aku bukan masyarakat Jawa Barat, aku adalah orang Sumatera yang tinggal di Finlandia. Jadi nggak ada urusan sangkut paut dengan politik. Aku hanya ingin ngasih tahu, menginformasikan kalau sistem itu tuh luar biasa, hebat. Jadi kalau bilang hak asasi dan lain sebagainya, aku kurang paham. Cuman untuk sistemnya, ya kurang lebih sama. Walaupun mungkin agak berbeda sistemnya, tapi kurang lebih mirip lah gitu, dan itu keren. Jadi di sini anak-anak nakal juga akan dikirim, cuma bukan dikirim ke barak, tapi dikirimnya ke family center. Dan satu, orang tua nggak tinggal di situ ya, orang tua bisa nengokin seminggu sekali atau berapa hari sekali, begitu. Jadi nggak setiap hari orang tua bisa nengokin. Sistemnya kurang lebih mirip lah, dan itu hebat. Oke, sini dulu saya Ibu. Enggak sini. Dinas Perlindungan Perempuan. Perempuan Perlindungan. Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta, tidak sekolah, diperalat oleh orang tuanya? Kenapa dibiarkan? Tidak dibiarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama, Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, dengan saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Kan Gubernur udah ngasih contoh tuh, orang dibawa, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di Gedung Pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerjasama, kita nggak akan selesai, Pak. Malu, Pak. Ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, budak letik di kolong jembatan diantep. Wah. Ya kan? Kalau itu tidak bersih, saya tutup dinasnya. Betul nggak Pak Sekda? Siap. Kalau di kota Bandung saja masih banyak anak-anak yang minta-minta, masih banyak anak-anak diperalat oleh orang tuanya untuk mencari uang. Dinasnya kita tutup aja. Serius saya.
Ya Pak. Betul nggak Pak Sekda? Siap. Bapak malu nggak sebagai pembina kepegawaian? Malu Pak. Langsung kami akan bergerak Pak. Hari ini kerjakan. Langsung. Seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan turun ke bawah, ke masyarakat, ke lapangan. Masing-masing bawa 1 orang. Bisa Pak? Bisa. Itu bisa sederhana Pak. Itu dijadiin tukang sapu selesai Pak, 1 orang. Nah, Gitu. Bisa Pak. Walaupun memang belum tentu semuanya, tapi minimal kan marut. Dinas Pemberdayaan Perempuan, cicing di perapatan, kecerek, cicing tidak bergerak. Nah, jadi saya kerjanya taktis, tidak teoritis, ya. Gitu Pak. Siap. Kalau yang kecerek pasti saya kasih 5 juta. Kenapa? Takut anaknya Pak Sek. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar, semoga sehat selalu. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kecerahan, kebahagiaan dan harapan. Pasti di antara kita hari ini ada yang bahagia, ada yang sedih, dan mungkin ada yang putus asa. Semoga yang bahagia hidupnya disyukuri, yang sedih semoga kesedihannya terobati, yang putus asa semoga ada jalan dari problem yang dihadapinya. Saya mengucapkan terima kasih ya pada Pak KPAI yang terus memberikan kritik terhadap tindakan-tindakan yang kami lakukan. Karena saya meyakini KPAI lebih mumpuni dari sisi